Oke, halo teman-teman. Di sini saya bakal ngejelasin gimana caranya menggunakan atau menjalankan MySQL di HP ya, menggunakan aplikasi Aweb Server. Nah, aplikasi Aweb Server ini dia gratis ya, dan bisa kayak XM di laptop lah kayak gitu. Jadi kita langsung aja ya. Buka aplikasinya. Kalian bisa dapatkan aplikasi Aweb Server ini di Play Store. Jadi kayak gini, tampilannya kayak gini ya. Kita ke ini, bisa ini ya, text editor. Nah, ini saya mau jelasin dulu. Ini kan ada dua fitur ya. Kayak ada berkas sama menyimpan. Kita pilih yang berkas ya. Nah, saya mau jelasin nih. Ini kita di folder storage emulator/0. Nah, sebenarnya nih di penyimpanan internal saya bisa kalian lihat. Ini backup terus data storage ini adalah sebuah folder yang tersembunyi dan nggak ditampilkan di bentar ya, di file manager saya. Nah, terus yang ini yang ditampilkan sampai ke bawah ini, ya kan? Coba ini ya, mulai dari A, B, C, terus kita ke file manager saya, coba deh. Nah ini dari A, B, C, AMAP, Android, ya kan? A, B, C, AMAP, Android, betul kan ya? Ini di file manager saya, oke? Cukup sampai di situ aja dulu. Nah, karena kita coba kembali ya, kita kalau pencet back nggak bisa ya kan. Ini kalau di komputer itu harus menempatkan file HTML atau file PHP-nya di htdocs ya. Buat yang nggak paham, htdocs itu sebuah folder khusus buat yang belum pernah menggunakan web server ini ya. Adalah htdocs adalah folder khusus yang dikhususkan untuk menempatkan file HTML atau file PHP ke dalam ke dalam web servernya, biar bisa di running ya di web browser. Kalau di komputer kayak gitu, tapi di aplikasi web server ini nggak perlu seperti itu. Ini sebenarnya ada folder htdocs-nya ini di web server ini ya. Nah ini di mana ya? Nah ini langsung berubah ini atasnya nih, dari data ke folder file USR share Apache 2 default situs htdocs. Kita berada di folder htdocs sekarang. Nah ini file HTML dan indeks PHP yang sudah disediakan di web servernya. Cuman kalau kita klik ya salah satunya yang indeks HTML aja. Nah, ada di sini it works. Nah, kalau kalian ngeditnya di sini nanti bakal bingung. Saya aja bingung. Jadi kita perlu sebuah text editor yang baru. Kalian bisa cari aja di Play Store, namanya Acode. Sebenarnya bebas memakai text editor apapun ya. Tapi saya ada dua text editor yang bisa kalian coba karena ini sangat bagus banget text editornya, yaitu yang pertama Trap Edit ini, terus yang kedua yang sering saya pakai adalah Acode. Oke, bisa cari aja di Play Store. Oke, kita kembali lagi ya. Jadi kita nggak menggunakan ini, jadi kita buat sebuah folder htdocs sendiri ya. Oke, kita ke sini coba. Oke, kita ke sini ya. Nah ini ya, kita kalau ke back nanti bakalan tadi ada folder htdocs-nya ya, kelewat. Nah, kita nggak usah ini, kita abaikan aja, kita langsung aja ke sini, kembali aja. Oke, kita ke sini, yang Apache-nya. Nah, ini ada dokumen root ya, dokumen root. Kita bisa aja buat folder sendiri. Contohnya kita buat folder apa ya, buat folder di file manager kalian pribadi ya. Ini contohnya saya mau buat folder apa ya, folder AABB deh, folder
Contohnya folder apa ya namanya? Namanya terserah aja. Saya contohnya ABB. Ini biar di atas sendiri lah kayak ini. Oke, udah. Kita kembali ke web servernya. Ini dokumen root ini. Ya, ini sebenarnya udah saya pernah pakai. Jadi kita pilih select aja ya. Langsung aja pilih select. Nanti bakal ada pilihan storage. Nah, kalau yang app internal ini make htdocs-nya yang aplikasi web server ini sendiri. Kita pilih yang internal ya. Lalu klik OK. Nanti bakalan masuk ke file manager kalian. Kayak ini. Kita ke bawah aja, pilih file folder yang sudah kita buat barusan di file manager kita. Oke. Semoga paham ya. Kita klik terus pilih select. Ini tadi folder yang sudah saya buat barusan ya, AABB. Pilih select. Udah, nah bisa kalian lihat SD card AABB ya. Udah ya. Coba kita jalanin start. Oke, kita start ya servisnya. Ayo guys. Kak, bisa nyanyi nggak? Aduh maaf kak, suara saya jelas, saya bisa nyanyi. Saya akan lupa. Wah, banyak sekali iklannya. Oke, kita start aja. Oke, ini udah running ya. Kalau mau menghentikan bisa stop lagi aja servisnya. Ini saya matikan aja datanya karena mengganggu sekali iklannya ya. Kita start lagi aja biar nggak ada iklan. Oke. Tunggu, ini udah running. Ini IP lokalnya ya. Kita kembali karena udah running. Kita masuk ke text editornya ya. Kalian bebas memakai text editor apapun. Di sini saya memakai Acode. Ini kita buka folder baru. Kita bentar, buka folder. Coba kembali ke internal storage. Nah, ini ya. Kita coba pilih yang folder AABB tadi ya, ini klik satu kali lalu pilih folder ini. Nah, coba kita lihat. Nah, ini udah ada folder AABB yang sudah kita masukkan ke dalam text editor Acode ini. Ini saya bisa perbesar aja bentar ya. Saya perbesar pengaturan editor. Ukuran fontnya 22 pixel. Udah. Sekarang udah agak besar ya. Oke, kayak gini ya. Kita bisa coba bikin file baru, contohnya file PHP ya. PHP. Coba saya echo. Berhasil. Kayak gini, kita menyimpan di folder yang paling atas ini. Di folder AABB ya. Oke, udah. Ini udah tersimpan di folder AABB. Oh ya, saya lupa. File barunya belum saya namain ya. Namanya ini txt. Waduh. Coba kita bikin file baru lagi lah, berkas baru. Kita namain dengan index.php. Kita coba buat file PHP. Kita echo coba ini. Kita simpan di folder AABB. Udah. Coba dicek di file manager kalian apakah sudah ada. Nah, ini ada dua file. Yang tadi yang pertama utilities.txt, kita bisa hapus aja ya. Nah, ini ada index PHP yang file yang sudah kita buat barusan. Kita coba jalankan ke Google Chrome ya. Kita kembali ke web servernya. Bisa kalian pencet ini aja ya, pencet ini ya. Nanti bakalan masuk ke web browser secara langsung. Ini langsung bisa running dia. Nah, tadi ya udah coba ini ya, udah berhasil kita ya menjalankan web servernya. Nah, sekarang gimana nih mau menjalankan MySQL atau database-nya. Kita kembali lagi ke sini. Kita ke database MariaDB SQL Server-nya, ini tulisannya ya. Kita langsung aja start service-nya ya. Udah. Nah, ini kita bisa jalankan dengan link ini. 0.0.0.2.8080/MySQL admin. Kalian bisa klik aja karena kita udah buat folder tadi ya.
Selamat datang di PHP MyAdmin. Jadi kayak gini cara jalaninya ya. MariaDB atau MySQL-nya. Ini ada nama penggunanya root. Terus kata sandinya juga root ya. Kita kirim. Nah, ini ya. Mantap ya, localhost. Oke. Kita coba nih. Ya, ada baru information schema, sama lah ya kayak di laptop atau PC ya. Ini sama banget ya. Oke, cara coba kita jalanin aja. Gini. Kita ke text editornya lagi. Kita coba koneksi ya. Koneksi ke database MySQL. Connect. Nah ini. Kita belum buat database-nya ya. Jadi kalau mau connect harus buat database-nya. Jadi kayak gini, kita buat aja ya. Kita ke mana ya? Sini. Ke buat baru ini. Baru ya. Kita kembali, nah ini. Kita buat baru. Namanya sembarang tapi kalian coba samakan aja lah biar kalian paham ya. Kita coba aja namanya belajar PHP tanpa spasi ya biar nggak bingung. Kalau udah kalian langsung aja buat aja, klik buat. Nah, database belajar PHP telah dibuat. Oke. Ini nama tabelnya apa ya enaknya ya. Nama tabelnya coba kita bikin aja buku ya. Saya bikin nama tabel buku, kolomnya 4 aja, langsung saya kirim. Ini buat contoh aja, ini namanya nama buku, ini nomornya, terus ini nama bukunya maksudnya, terus harga ya, terus penulis misal, ini nomornya biarin auto increment ya, auto increment AI ini jalankan. Buat kalian yang nggak paham database, bisa coba belajar ya. Ini saya jelasin cara gunain database-nya menggunakan web server. Namanya kita ganti dengan varchar. Ini juga varchar. Terus penulis juga varchar. Panjangnya nggak usah. Yang auto increment ini 100. Ini 200, ini 100. Oke, udah. Panjang yang sudah kita set, kita coba ke bawah. Kita simpan ya. Tabel buku udah ada katanya ya tadi ya. Oke, nggak apa-apa lah. Kita udah buat database-nya. Nama database-nya belajar PHP, nama tabelnya ini. Apa namanya? Buku ya. MySQL Connect. Ini kita bisa simpan di dalam variabel dulu lah. Atau bisa langsung aja, terserah. Ini untuk mengaksesnya kita coba 127.0.0.1 terus pakai koma, terus ini username-nya root, terus tadi passwordnya root. Ini ada 4 parameter ya, root. Terus yang terakhir ini nama database-nya apa. Nama database-nya tadi adalah belajar PHP. Udah, titik koma. Kita coba bikin logika if jika dolar kita simpan dalam variabel dulu, variabelnya db. Terserah nama variabelnya. Saya bikin db. Oke. Jika db true ya, coba echo berhasil. Nah, ini kalau nanti database-nya udah nyambung, ini bakalan connect berhasil gitu ya. Udah. Kita cek. Kita ke web browsernya lagi. Atau kita ke web servernya, kita ke web servernya, kita coba klik yang ini, linknya ya.
berhasil. Berarti kita udah bisa connect ke database. Ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman cara menjalankannya. Ini kita harus pakai ini 127.0.0.1. Kalau pakai localhost biasanya kan localhost ya. Localhost. Ini. Ya ini nggak jalan. Kita harus pakai 127.0.0.1. Jadi kayak gitu aja teman-teman ya cara menjalankan MySQL MariaDB-nya. Oke, saya akhiri ya di video kali ini. Saya stop aja.